Ya mau selesai? Belum ya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Ya, hari ini Kamis 22 Desember 2022, saya Fitri Indonesia melaporkan langsung dari Hotel Kelakor Entertainment Makassar. Saat lagi kita akan menyaksikan hari puncak peringatan Hari Ibu yang ke-94 dalam acara Gebiar Hari Ibu tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sama-sama saksikan. Undangan seluruh perempuan hebat di Kota Makassar, Ibu yang luar biasa pada hari ini di acara Gebiar Hari Ibu ke-94 Kota Makassar tahun 2022. Boleh saya minta tepuk tangannya ibu-ibu? Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Semua ibu-ibu hebat hadir pada hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Pembina Organisasi Perempuan Ibu Haja Indira Yusuf Ismail, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Makassar Ibu Haja Andi Batari Toja Sanapati SPDI. Selamat siang Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Dan tentunya Ketua Panitia Pelaksana Gebiar Hari Ibu ke-94 Kota Makassar Ibu Insinyur Haja Rusmayani Majid MSP. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dan tentunya untuk seluruh hadirin tamu undangan, jajaran Forkopimda Pemerintah Kota Makassar yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, Rabb kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini, di tempat yang indah ini,
kami tengah melaksanakan kegiatan puncak perayaan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022. Rahmati dan ridhoi kegiatan kami ya Allah, sehingga bernilai ibadah di sisi-Mu. Oh Allah, Rabb kami yang maha bijaksana, sebagaimana tema peringatan Hari Ibu kali ini adalah perempuan terlindungi, perempuan berdaya, Indonesia maju. Maka jadikanlah perempuan-perempuan kota Makassar semakin terlindungi, semakin berdaya dan semakin maju. Agar tercipta kota kami, kota Makassar yang 2 kali tambah baik. Ya Allah, ya Rabb kami yang maha pengasih lagi maha pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami. Dan ya Allah, jika boleh kami meminta, kami khususkan doa kami hari ini untuk seseorang yang kami panggil dia mama, yang kami panggil dia bunda, dan kami sebut dia ibu. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun. Ampunilah dosa ibu kami, sayangilah ia, sehatkanlah ia dan panjangkanlah umurnya ya Allah. Berkahi usianya, angkatlah derajatnya ya Allah melalui kami anak-anaknya. Karena melaluinya kami pertama kali mendapatkan kehidupan. Malaikat kami yang tanpa sayap yang mengajarkan kami apa itu perjuangan. Bidadari cantik yang mengajarkan kami apa itu keikhlasan dan kesabaran. Perempuan rupawan yang mengajarkan kami apa itu pengorbanan. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami wahai Ibu. Meskipun kami tahu kalau hari ini hari untuk-Mu, namun kami belum sempat menelponmu hanya untuk sekedar bertanya apa kabarmu, apalagi untuk bilang I love you. Maafkan kami wahai Ibu, jika belum banyak berbakti. Meskipun kami tahu kalau dunia bisa kami beli, bahkan ilmu pun masih bisa kami cari, namun kesempatan untuk berbakti takkan terulang 2 kali. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kami yang maha melihat lagi maha mendengar. Sekiranya ibu kami telah mendahului kami, ampunilah ia ya Allah, sayangilah ia. Terangkan dan lapangkan kuburnya ya Allah. Angkat derajatnya bersama orang-orang yang soleh dan ilmu pengetahuan di sisi-Mu. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan pertama kami adalah dari beliau ya Allah. Dan tolong sampaikan padanya ya Allah salam hormat kami, salam sayang dan cinta kami, salam rindu kami. Katakan pada ibu ya Allah, kami baik-baik saja meskipun tanpa ibu di sisi. Karena kami tahu ya Allah, kasih sayangmu ibu tak terbantahkan waktu. Rabbi firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perkenankan doa kami ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fadilah Novrianti SE yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua pada hari ini, para perempuan hebat dan juga para ibu dan ibu yang kita doakan, semoga selalu diberikan kesehatan dan kita perempuan di Kota Makassar selalu menjadi perempuan yang berdaya dan juga maju. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh tamu undangan, kita akan bersama-sama setelah ini untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu yang akan dipandu oleh paduan suara DWP Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Kami persilahkan kepada ibu-ibu dari paduan suara Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar untuk dapat menuju ke atas panggung.
Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Hari Ibu, Mars Hari Ibu. Hadirin dimohon berdiri. Himne Hari Ibu. Mars Hari Ibu. Merdeka melaksanakan dharma,
Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Ibu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Makassar yang telah memimpin kita semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tadi dilanjutkan dengan himne Hari Ibu dan juga Mars Hari Ibu. Hari ini adalah hari yang spesial untuk para perempuan-perempuan hebat untuk merayakan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember 2022. Dan luar biasa pada hari ini, katanya ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan yang tadi sudah paduan suara dan memandu kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu. Latihannya hanya 2 hari saja, tapi penampilannya sudah memukau. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk perjuangan dari ibu-ibu DWP Kota Makassar yang hebat-hebat dan takjub kita dibuatnya pada hari ini. Baik, hadirin tamu undangan dan juga seluruh ibu-ibu hebat di Kota Makassar. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan laporan Ketua Panitia yang tentunya bersama tim sudah berjuang dan bersikeras ya pastinya untuk bekerja keras untuk membuat acara pada hari ini dapat terlaksana dan dihadiri oleh perempuan-perempuan hebat dan juga seluruh ibu yang ada di Kota Makassar. Baik, langsung saja kita akan bersama-sama untuk mendengarkan laporan Ketua Panitia Ibu Haja Rusmayani Majid MSP. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai tentu Ibu Wali Kota Makassar sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SE. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Makassar, Ibu Haja Adik Batari Toja MSPD. Yang saya hormati seluruh perangkat organisasi daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, ibu-ibu dari organisasi perempuan dan tamu hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Perkenankan kami sebagai penyelenggara menyampaikan laporan panitia pelaksanaan kegiatan Gebyar Hari Ibu Kota Makassar dalam rangka peringatan Hari Ibu Nasional yang ke-94 tahun 2022 sebagai berikut. Latar belakang. Sejarah mencatat dicetuskannya Hari Ibu di Indonesia sebagai momentum perjuangan perempuan untuk ikut terlibat dalam upaya kemerdekaan bangsa dan pergerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa dalam menyuarakan hak-hak perempuan untuk memperoleh perlindungan yang menyeluruh dan mencapai kesetaraan gender tidak hanya bagi perempuan tapi juga bagi pemerintah, masyarakat yang terus bergerak dan bersinergi bersama secara nyata meningkatkan kualitas hidup perempuan serta memberikan solusi di hadapan publik untuk mencegah kekerasan yang terjadi. Melalui peringatan Hari Ibu yang ke-94 diharapkan perempuan Indonesia khususnya generasi milenial tidak melupakan makna dari perjuangan perempuan Indonesia di masa lalu. Peringatan Hari Ibu Nasional yang ke-94 pada tahun ini dilaksanakan dengan mengusung tema utama Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema yaitu Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya yang dimaknai sebagai apresiasi semangat perjuangan kaum perempuan, kaum ibu untuk mengambil peran dalam mengisi pembangunan serta merasakan manfaat pembangunan yang setara. 2. Rangkaian pelaksanakan kegiatan peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 sebagai berikut. 1. Lomba video konten stunting
pelaksanaan tanggal 10 sampai 19 Desember 2022. Kedua, Lomba Lafaz Asmaul Husna, pelaksanaannya 17 sampai 21 Desember 2022. Khitanan massal, pelaksanaannya 20 Desember 2022. Pemeriksaan IFA gratis dan kampanye sadari, pelaksanaannya tanggal 20 Desember 2022. Serta yang baru saja kita laksanakan tadi adalah Lomba Tata Rias Wajah dan Fashion Show, pelaksanaannya tanggal 22 Desember 2022. Dasar hukum pelaksanaan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024. Dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengarus utamaan gender. Maksud dan tujuan kegiatan, momentum penghargaan bagi semua perempuan di Indonesia atas peran dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Kedua, diharapkan agar perempuan mampu meningkatkan kualitas hidup serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak sekaligus sebagai agen perubahan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang sistem perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan sebagai pelopor upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Waktu dan tempat kegiatan. Acara puncak ini dirangkaikan dengan kegiatan Gebiar Hari Ibu dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 ini dilaksanakan pada hari ini tanggal Kamis 22 Desember tahun 2022. Bertempat di Claro Hotel Jalan Adi Pangeran Petarani Kota Makassar. Anggaran yang pertama APBD Kota Makassar, yang kedua pihak swasta dan sponsorship, dan ketiga sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertanggungjawaban. Makassar 22 Desember 2022, tertanda tangan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan. Terima kasih. Baik, demikian laporan Ketua Panitia yang tadi sudah disampaikan langsung oleh Ibu Insinyur Haja Rusmayani Majid MSP. Hadirin tamu undangan dan juga seluruh perempuan hebat yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SE. Kepada Ibu dan hormat disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SE. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota di peringatan Hari Ibu yang ke-94 ini, izinkan saya menyampaikan salam cinta dari Bapak Wali Kota untuk kita semua perempuan hebat yang ada di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris 1 dan Ibu Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita sayangi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail SE. Yang saya hormati
Ketua IWABA Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Bayangkari Cabang Polrestabes Makassar, yang saya hormati Ketua Bayangkari Cabang Polrestabes Pelabuhan Kota Makassar, yang saya hormati Ketua Adiaksa Dharma Kartini Kejari Kota Makassar, yang saya hormati Ketua Persit Chandra Kirana Kota Makassar, yang saya hormati Ketua Persatuan Ikawan Kota Makassar, dan yang saya hormati, yang saya cintai Ibu narasumber, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Majeda MSain MSI, yang saya hormati para kepala SKPD, dan lebih khusus lagi yang saya cintai Sri Kandi SKPD Pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai seluruh organisasi perempuan sekota Makassar yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Di pagi hari yang berbahagia ini tentunya marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan isinya lah, sehingga kita dapat menghadiri rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu yang ke-94 di tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, momentum Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk pengakuan serta penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 yang merupakan awal bangkitnya gerakan perempuan Indonesia. Maka dari itu, peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah Mother's Day yang diadakan di luar sana, melainkan momentum untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi perempuan yang berdaya, yang setara kedudukannya. Hadirin yang berbahagia, jalan panjang perjuangan perempuan jika kita melihat sejarah tentunya bukanlah hal yang mudah. Namun perempuan-perempuan di Indonesia dengan gagah berani menembus batas-batas sosial, bersuara untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya, dan bersama-sama dengan kaum laki-laki meraih kemerdekaan. Dan buah dari perjuangan perempuan tersebut telah banyak dirasakan oleh generasi saat ini. Telah banyak kemajuan yang dirasakan oleh perempuan, namun kesetaraan ideal yang kita cita-citakan belum sepenuhnya tercapai. Hadirin yang berbahagia, dengan kobaran semangat perjuangan perempuan yang telah menyala, para Sri Kandi yang hadir saat ini merupakan perempuan kuat yang hebat, mampu melampaui berbagai tantangan yang melingkupi kita semua, apalagi di masa-masa yang sulit saat sekarang ini bangkit dari masa pandemi. Perempuan-perempuan Indonesia dituntut untuk hadir menjadi garda terdepan untuk keluarganya. Pemerintah Kota Makassar yang saat ini dalam tonggak sejarah perjuangan perempuan untuk pertama kalinya masuk dalam pemimpin Kota Makassar. Tentunya ini merupakan hal yang baik dan tentunya berani dalam menopang hidup kaumnya, menjadi ibu bangsa, pilar utama pembangunan bangsa lebih khusus di Kota Makassar ini. Hadirin yang berbahagia, komitmen pemerintah kota dalam mendorong kesetaraan, akses partisipasi, kontrol dan manfaat dalam setiap bidang pembangunan untuk menuju keadilan dan kesetaraan gender telah kita wujudkan dengan bertahap atas kerjasama yang harmonis antar eksekutif dan legislatif,
kita berhasil menetapkan berbagai kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dalam aspek kebijakan, pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 37 tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan pemberdayaan perempuan PUG di Kota Makassar, dan pada tahun 2019 berkat kerjasama yang baik semua pihak, akhirnya pemerintah Kota Makassar juga mendapatkan beberapa penghargaan, dan nomor 5 tahun 2019 yaitu penghargaan pengharus utamaan gender dalam pembangunan atas kerja keras yang kita semua. Alhamdulillah kita sekarang berada di level utama. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya yang mana sebelumnya kita hanya mendapatkan di level Madya. Level utama adalah tingkat yang paling tinggi dan sebuah capaian yang patut kita syukuri bersama, dan tentunya ini dapat menjadi sumbangsi untuk kita semua untuk terus berkarya, terutama kelompok-kelompok perempuan yang terus kita dorong menjadi pilar dalam menumbuhkan kemandirian perempuan. Hadirin yang berbahagia, kami berharap kegiatan-kegiatan kolaboratif antar pemerintah dan kelompok masyarakat ini terus dikembangkan sehingga dampak pembangunan ini bisa kita rasakan oleh semua pihak. Tak terkecuali kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas dan ibu-ibu lansia dalam mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Melalui peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 ini, saya berharap kita dapat merayakan berbagai kemajuan yang berhasil diraih oleh para perempuan, sekaligus mengingat bahwa perjuangan masih panjang dan harus terus dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita, khususnya perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar ini. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salama Ki. Selanjutnya saya meminta untuk memutar satu video. Ibu-ibu, kita dapat melihat video yang terjadi di Kota Makassar. Ternyata banyak orang tua yang diterlantarkan oleh anak-anaknya. Tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di ruangan ini tidaklah demikian. Tapi ini tentunya motivasi untuk kita semua perempuan-perempuan yang ada di ruangan ini, video ini. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup. Ibu-ibu ini dirawat di RPTC Dinas Sosial Kota Makassar. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan banyaknya kasus ibu terlantar, tapi satu angin segar buat kita bahwa ternyata ibu-ibu ini banyak yang bukan ber-KTP, berasal dari asli orang Makassar, tapi berdomisili di Makassar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan puisi untuk kita semua perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam ruangan ini. Sejenak lihat dan bayangkan sosok seorang perempuan yang paling dekat di hatimu. Terkadang
ia cerewet, tapi itu tanda kepeduliannya. Terkadang juga pemarah, tapi itu tanda kasih sayangnya. Semua itu dilakukannya demi yang terbaik bagi orang-orang tercintanya. Tetapi dengan segan, ada saja yang masih membentaknya. Kini perempuan yang telah berubah rambutnya dan telah keriput kulitnya, perempuan yang telah rapuh tulang-tulangnya, perempuan yang telah lemah genggamannya dan telah tertati-tati langkahnya, perempuan yang selalu bertanya, bagaimana kabarmu nak, walau telah terbata-bata bicaranya. Itulah sosok yang dipanggil mama atau bunda atau ibu. Sosok perempuan yang senantiasa memberi nasihatnya kepada kita anak-anaknya. Perempuan yang telah rela melewati perih dan pahitnya dunia demi anak-anaknya. Perempuan yang senantiasa bangun di hening dan sepinya malam, berdoa memohon kebahagiaan anak-anaknya. Perempuan yang senyumannya senantiasa menguatkan dan dekapannya senantiasa menenangkan hati. Ibu, sosok wanita yang pengorbanannya tak terbilang. Perempuan yang selalu tersenyum di depan anak-anaknya walau hatinya terkoyak. Perempuan yang telah rela hidupnya penuh dengan air mata agar anak-anaknya bisa tersenyum saat dewasa. Perempuan yang terkadang rela menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Perempuan yang setelah kepergiannya tak akan pernah ada dan dapat menggantikannya. Untuk itu, kepada kita semua yang ada di tempat ini, yang masih memiliki seorang ibu, saat pulang temuilah dia. Cium harum tangannya yang selalu membelaimu dengan penuh kasih sayang. Tangannya yang selalu membelaimu. Lihat pipinya yang seringkali dialiri air mata dalam melewati pahitnya dunia. Peluk tubuhnya yang selalu berusaha terlihat prima, walau kau tak tahu di malam hari dia merajuk luka hatinya. Cermati langkah kakinya yang selalu semangat walau telah rapuh. Dengar ucapannya yang selalu bersemangat walau telah terbata-bata. Rasakan kasih sayangnya yang tak akan pernah berubah walau seringkali kita lupa untuk berbakti kepadanya. Hargai dan syukuri jika sosok wanita bernama ibu, mama, bunda masih bersamamu. Suatu saat, cepat atau lambat, Allah Ta'ala akan memanggilnya. Dan saat dia telah tiada, engkau akan merasakan ruang kosong di dalam hati yang tak akan bisa ada yang menggantikannya. Saat dia telah tiada, engkau hanya mampu mengobati kerinduanmu dengan memandangi
foto gambarnya dan hamparan batu nisan di atas tanah. Dan saat dia telah tiada, Engkau hanya mampu mengobati kerinduan dengan mengingat kenangan-kenangan indah bersamanya. Berbaktilah selagi dia masih ada. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dan sayangilah ibu-ibu kami. Tempatkanlah kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ibu, 1000 patah kata tak akan pernah cukup mengungkapkan semua tentang-Mu. Semua kebaikan-Mu, ketulusan-Mu, dan keikhlasan-Mu pun tak pernah bisa aku mengungkapkan semua ini di hadap-Mu. Terima kasih. Selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar. Teruslah berkarya untuk Makassar 2 kali tambah baik. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Makassar lebih baik, Indonesia lebih maju. Terima kasih. Baik, kami mohon kesediaan Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Sekali lagi untuk kita semua, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita. Kita adalah ibu-ibu yang hebat, perempuan yang hebat, yang pastinya tak kenal lelah untuk terus berjuang, membesarkan, dan mendidik, melahirkan generasi penerus bangsa. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi penyerahan buket sebagai tanda kasih sayang terhadap perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Dan juga kami mengundang dengan hormat untuk bergabung ke atas panggung Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Jusuf Ismail SE, dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Makassar, Ibu Haja Andi Batari Toja Sanapati SPDI untuk ke depan. Dan buket ini akan diserahkan oleh Ibu Insinyur Hajar Rusmayani Majid MSP selaku Ketua Panitia Pelaksana. Hadirin dan juga seluruh perempuan hebat, hari ini kita bertemu di tempat ini untuk merayakan Hari Ibu. Perjuangan kita sebagai seorang perempuan dan inilah tanda kasih sayang yang begitu spesial dibawakan langsung oleh adik-adik dari Ana Lorongnya Makassar, diserahkan langsung kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Haja Indira Jusuf Ismail SE dan juga kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM, dan tentunya juga kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemkot Makassar, Ibu Haja Andi Batari Toja Sanapati SPDI. Kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik. Baik. Dan tentunya juga Ibu-Ibu Sri Kandi dan juga Ibu-Ibu Sri Kandi SKPD Kota Makassar juga mendapatkan apresiasi setangkai bunga yang dibawakan oleh adik-adik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, sekali lagi untuk berfoto. Baik, silahkan. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Ibu-Ibu untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar dan juga kepada Ibu Ketua
Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Kalau tadi kita sudah bersama-sama untuk mendengarkan sebuah puisi spesial di Hari Ibu pada hari ini. Dan pada hari ini kita juga nanti akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi launching. Tapi sebelum itu kita ada persembahan spesial untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Akan ada persembahan musikal teatrikal yang akan ditampilkan oleh XDC Dancer. Boleh kita berikan tepuk tangan dan selamat menyaksikan.
tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada XDC Dancer yang sudah menampilkan musik teatrikal di hadapan kita spesial di Hari Ibu. Untuk seluruh ibu-ibu dan juga seluruh perempuan hebat yang ada di Kota Makassar, hari ini menjadi momen yang spesial pastinya untuk kita semua. Kita merayakan perjuangan yang telah kita lalui selama ini, dan ini adalah momen untuk mengapresiasi seluruh perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar, dan kita bangga dengan ibu-ibu hebat yang hadir di ruangan ini, dan pastinya juga kita sebagai masyarakat ataupun juga warga Kota Makassar sangat bangga karena untuk pertama kalinya di Kota Makassar kita kehadiran perempuan hebat yang dimana kita telah memiliki perempuan pertama yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Wawali, Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM, menjadi perempuan pertama di Kota Makassar sebagai Wakil Wali Kota Makassar, berpasangan tentunya dengan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Luar biasa, ini adalah suatu kemajuan di Kota Makassar dan luar biasa. Di sini kita juga sudah kehadiran Sri Kandi dari lingkup SKPD Kota Makassar, luar biasa. Halo ibu-ibu yang luar biasa. Wah, ada Bunda di sana, Bunda Tenri, Ibu Nilma Palamba, halo Ibu Amalia, halo, luar biasa. Ini adalah perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar. Ibu-ibu, hari ini kita juga akan menyaksikan prosesi peluncuran sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, yang dimana aplikasi ini dapat dijadikan aplikasi untuk pengaduan nantinya dan memudahkan masyarakat ketika ingin melakukan pengaduan. Mungkin ada case-case ataupun juga kasus-kasus yang dialami, sangat mudah untuk menggunakan aplikasi ini, dan ini juga salah satu langkah dan upaya untuk membawa Kota Makassar menjadi kota dunia, kota metaverse. Boleh kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk pemerintah Kota Makassar yang begitu inovatif, selalu melahirkan ide-ide yang luar biasa dan bermanfaat, mudah diakses oleh masyarakat. Wah, yang hadir di sini pastinya juga ibu-ibu yang sudah hadir dari 12 kecamatan ya yang ada di Kota Makassar. Ada 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Ibu-ibu lurah juga pada hadir, tadi juga sudah mengikuti lomba. Hari ini juga akan ada pengumuman dan juga akan ada penyerahan hadiah dari lomba-lomba yang sudah diadakan, dari video stunting, kemudian juga ada lomba make up, lomba Asmaul Husna, dan lainnya nanti akan diberikan hadiahnya pada hari ini. Baik, untuk menemani Anda siang hari ini kita akan bersama-sama dihibur oleh lagu-lagu spesial yang akan dibawakan oleh Kui Band. Boleh kita berikan tepuk tangan.
jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ribuan kilo jalan yang engkau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, selamat hari ibu ya, buat ibu-ibu di seluruh dunia tentunya. Oke, kita panggil ada Ibu Wawali, dengan hormat kita panggil dulu untuk bergabung di atas panggung ya. Mana? Ibu-ibu boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Wawali yang pada hari ini ternyata tidak hanya membawakan sebuah puisi tapi juga akan memberikan lagu spesial di Hari Ibu. Ku buka album biru penuh debu,
dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Saya minta paket bunga saya untuk Sri Kandiku tersayang, pejuang-pejuang pemerintah kota Makassar. Dan spesial untuk hari ini ada penyerahan bunga dari Ibu Wawali kepada Sri Kandi di lingkup SKPD Kota Makassar. Kita saksikan di atas panggung sudah hadir baik, kami juga mengundang untuk mendampingi Ibu Haja Indira Joseph Ismail dan juga Ibu Haja Andi Batari Toja untuk bergabung ke atas panggung. Di atas panggung ini adalah Sri Kandi Kota Makassar, ibu-ibu kepala dinas yang ada di Kota Makassar, ibu kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar. Kepala Dinas Kesehatan saat ini masih kita saksikan Ibu Wakil Wali Kota Makassar bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar menyerahkan buket bunga kepada para Sri Kandi hebat di Kota Makassar, di lingkup SKPD Kota Makassar. Kita saksikan penyerahan buket bunga kepada Sri Kandi di lingkup SKPD Kota Makassar. Terdapat juga kehadiran Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Ibu Asisten 2 Kota Makassar, dan juga Sri Kandi hebat di balik kesuksesan pemerintah Kota Makassar untuk membangun Kota Makassar menjadi 2 kali lebih baik. Tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh Sri Kandi hebat di lingkup SKPD Kota Makassar yang tentunya juga membawa kesuksesan untuk kemajuan Kota Makassar dan membawa kesuksesan untuk Kota Makassar 2 kali tambah baik. Luar biasa pada hari ini kita bertaburan dengan kasih sayang, bertaburan dengan cinta di Hari Ibu, perayaan Hari Ibu yang ke-94 di Kota Makassar tahun 2022. Saya boleh mendengarkan tepuk tangan ibu-ibu hebat yang ada di sini. Terima kasih. Setelah ini, ibu-ibu dan juga seluruh hadirin tamu undangan, kita juga mendapatkan momen spesial untuk meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan Bala Ama Carade atau Bace. Jadi kalau di Kota Makassar selalu menggunakan bahasa Kota Makassar, kalau biasanya kalau beberapa waktu yang lalu juga
Pak Wali ada meluncurkan Cokmo. Nah kali ini kita mau meluncurkan yang namanya Bace. Nah ini luar biasa, memang selalu menggunakan kearifan lokal di Kota Makassar. Untuk peluncuran kali ini kami akan mengundang dengan hormat untuk kembali menuju ke atas panggung Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM selaku Wakil Wali Kota Makassar. Kami juga mengundang dengan hormat Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dan juga kami mengundang Ibu Haja Andi Batari Toja Sanapati SPDI selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan prosesi launching. Kami juga mengundang Ibu Ketua Panitia kita, Ibu Insinyur Haja Rusmayani Majid MSP, dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Aci Soleman SSTP MSI untuk bergabung ke atas panggung melakukan prosesi launching. Baik, ibu-ibu kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi launching Bala Ama Carade. Kami persilakan ibu-ibu dapat meletakkan tangan Anda di depan layar. Kita akan bersama-sama untuk melakukan prosesi launching. Sudah ada lingkarannya yang kami sediakan sebanyak 5 lingkaran. Baik, hadirin tamu undangan, mari kita bersama-sama untuk meluncurkan aplikasi Bala Ama Carade dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk aplikasi Bala Ama Carade. Dan itu artinya aplikasi Bala Ama Carade telah resmi diluncurkan. Yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar. Ada beberapa kategori fitur yang terdapat pada aplikasi Bace, yaitu kategori konsultasi, seperti konsultasi curhat dan konsultasi nikah. Kategori laporan, seperti kasus anak berhadapan dengan hukum, bullying, KDRT, serta kekerasan pada anak dan perempuan. Dan kategori artikel, postingan yang ada pada artikel merupakan artikel yang diproduksi oleh pengelola aplikasi Bace sebagai bacaan yang bersifat edukatif berkenaan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Download aplikasi sekarang di Play Store. Dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk peluncuran Bace. Selanjutnya kami mohon ibu-ibu untuk dapat berfoto sejenak. Baik, sudah selesai berfotonya, terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk peluncuran dari aplikasi Bala Ama Carade. Terima kasih. Setelah ini kita akan bersama-sama untuk pengumuman dan juga penyerahan pemenang lomba dalam rangka Hari Ibu yang dilaksanakan di Kota Makassar. Baik, ibu-ibu dan juga undangan, sebelum kita mengumumkan dan juga penyerahan hadiah pada hari ini, kita juga ada obrolan yang sangat menarik yang patut untuk didiskusikan, untuk kita sharing-sharing terkait dengan perempuan berdaya Indonesia maju. Seperti apa tugas kita sebagai seorang perempuan untuk berkontribusi kepada negeri ini
bahwa perempuan sekarang adalah bukan perempuan-perempuan dengan stigma zaman dahulu kalau kita harus di rumah saja, harus di dapur saja, tapi seorang perempuan itu adalah perempuan yang multi talenta. Hanya seorang perempuan yang bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan ya. Bisa masak sambil jagain anak, sambil ngurusin suami juga, sambil mau berangkat kerja. Bayangin di 24 jam ibu-ibu perempuan-perempuan hebat tuh gak ada batas waktunya dan selalu terus bekerja ya untuk baik untuk perempuan itu sendiri, untuk anak-anaknya, untuk sang suami dan menjadi garda terdepan untuk keluarga tercinta. Boleh kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir. Baik, hari ini kita akan ada talk show yang akan kita ikuti bersama spesial di Gebiar Hari Ibu ke-94 di Kota Makassar. Untuk sesi talk show pada hari ini akan membahas terkait dengan perempuan berdaya Indonesia maju dengan narasumber yang luar biasa. Pada hari ini adalah sosok perempuan-perempuan hebat, kebanggaan dari Kota Makassar, kebanggaan dari Sulawesi Selatan. Mungkin kita bisa sharing, berbagi tips and trik bersama-sama sesama perempuan di hari ini. Baik, kalau begitu untuk di sesi talk show kali ini yang akan memandu jalannya talk show perempuan berdaya Indonesia Maju, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Maya Alhaira. Ya pemirsa, tadi sudah sama-sama kita saksikan acara puncak peringatan Hari Ibu dalam acara Gebiar Hari Ibu tahun 2022. Saya Fitri Halinisa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung ini, karena salah satu impian saya bahwa saya akan tadi acara sudah sangat meriah dan juga sudah kalau tingkat emosional itu sudah sangat bagaimana ya, sudah naik. Bahkan ruangan ini pun tadi sempat kayak ada bawangnya. Saya tadi sempat ada yang ribut nyari tisu karena ternyata tidak sempat bawa tisu. Dan ada yang bilang, ih Ibu Wali nak kasih menangis Ki. Ada yang bilang, meleleh mi bedakah. Dan terima kasih untuk persembahan hari ini Ibu yang telah memberikan sebuah persembahan yang sangat menyentuh. Baiklah hadirin sekalian, dengan hormat saya mengundang kedua narasumber saya yang sangat hebat. Yang semestinya sih untuk kesekian kalinya saya akan meminta kepada Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM untuk hadir di panggung. Tepuk tangan untuk Ibu Wakil Wali Kota Makassar.
juga saya mengundang dengan hormat Ibu Dr. Insinyur Majna M. Sain, MSI untuk hadir juga di panggung ini. Kedua narasumber saya ini pasti sudah sangat familiar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Ini adalah sosok perempuan-perempuan hebat. Selamat. Sekali lagi saya bilang saya sangat bangga sepanggung dengan beliau. Ada iklan? Oke. Pertanyaan saya singkat, Bu. Enggak, saya cuma mau mengetahui bahwa Ibu Majra ini selain sebagai rektor di Universitas Islam Makassar, dan saya juga tahu Ibu juga seorang penulis buku. Ada itu apa ya, memaafkan itu adalah wujud dari sebuah cinta. Ya Bu ya, forgiven heart, betul. Tapi pertanyaan saya masih seputar hari Ibu. Ibu memiliki 3 putra, ya 5. Wow, 5. Berarti informasi yang saya terima tadi salah. Maaf Bu. Ibu ini lahir di 25 November 1963. Masih muda. Dan kita pernah juga bersama-sama di ESKI Sabuk Biru Bu ya. Ya. Di hari Ibu ini saya mau bertanya sangat sederhana. Ibu, bagaimana perasaannya menjadi seorang ibu? Silakan Bu. Iya, sebentar. Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa dulu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan tentunya yang sama-sama bersama saya di panggung ini Ibu Wakil Wali Kota. Luar biasa, pemimpin perempuan. Ya. Alhamdulillah, tadi pertanyaannya bagaimana menjadi seorang ibu. Tentu cita-cita sebagai perempuan itu menjadi ibu. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan ketika melahirkan, kemudian mampu membesarkan dan mendidiknya, dan sekarang alhamdulillah kelima anak saya itu sudah ketiga sudah menikah. Saya sudah punya cucu 5 sebetulnya. Sudah menjadi nenek. Tapi bukan nenek-nenek. Ya. Nenek artinya orang yang sudah punya cucu. Tetapi nenek-nenek orang yang sudah nggak bisa ya, sudah punya handicap. Alhamdulillah sebuah kebahagiaan bisa hadir di tengah-tengah para ibu-ibu hebat, dan juga tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang ibu adalah bagaimana melahirkan generasi yang insya Allah kuat dan bisa mandiri. Sebuah kebahagiaan ketika kita bisa berhasil meninggalkan atau mendidik generasi yang insya Allah akan meneruskan perjuangan kita ini ada di sini untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Ya. Ibu sudah berhasil menjadi seorang ibu. Tapi di sisi lain Ibu juga sudah berhasil untuk memimpin sebuah universitas. Tentu tidak mudah untuk membagi peran sebagai seorang ibu dan menjadi seorang pemimpin sebuah universitas, dan juga Ibu juga menjadi waktu itu sempat menjadi pendamping Bapak sebagai istri wakil gubernur. Mungkin bisa diceritakan Bu, kita mau dengarkan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar ini. Iya, terima kasih banyak. Saya tidak ingin cerita untuk diri saya dulu ya. Tadi ketika melihat sosok Ibu Wakil Wali Kota, ketika tampil sambutan, kemudian membaca puisi, kemudian menyanyikan sebuah lagu, saya mengingat sosok sebuah pemimpin perempuan di zaman dahulu, ya, yaitu Ratu Balkis. Ratu Balkis adalah seorang pemimpin negeri Sabah ketika itu.
dia mewariskan kepemimpinan ayahnya karena dia anak seorang raja dan satu-satunya tidak ada saudara yang lain. Sehingga dia meneruskan kepemimpinan ayahnya. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini agar bisa menjadi inspirasi. Ya. Pada tempat ini bukan hanya sekedar pengalaman kami sebagai narasumber, tetapi saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, sebuah peristiwa zaman dahulu kala bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Ketika Ratu Balkis memimpin sebuah negeri Sabah, banyak yang menentang. Sekarang ini namanya Yaman, negeri Yaman ya. Jadi banyak yang menentang sehingga terpecahlah negeri Yaman itu menjadi sebuah dua kota, dua negeri. Satunya Sabah, yang Sabah dipimpin oleh Ratu Balkis, seorang perempuan, dan yang satunya dipimpin seorang laki-laki. Ratu Balkis ini adalah seorang perempuan yang lembut, seperti Ibu Wakil Wali Kota. Dia sangat tersentuh ketika membacakan sebuah puisi. Ya, lembut, hatinya sangat lembut, kemudian cantik ya, sebagai seorang ratu cantik, lembut, tetapi dia punya karakter kepemimpinan itu sangat bijaksana dan sangat adil dan juga tegas. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, seperti tadi disampaikan, saya alhamdulillah memimpin perguruan tinggi sudah kurang lebih 16 tahun. Ya. Saya hari ini sudah sebagai rektor yang keempat periode. Ya. Seorang perempuan dengan karakter yang penuh kasih sayang, lembut, ya. Tetapi karakter kepemimpinan itu seperti Ratu Balkis. Dia sangat tegas, sangat bijaksana, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Kenapa demikian? Karena setiap keputusan-keputusan yang ingin diambil, kebijakan-kebijakan yang ingin diajaklah rakyatnya. Diajak rakyatnya untuk berembuk, untuk berdiskusi, kira-kira ini saya menerima enggak ini? Bagaimana keputusan saya, apa kalian setuju tidak? Ya. Jadi dia dikenal dengan Malikatus Sabah. Ya. Jadi pemimpin yang tegas tetapi dicintai oleh rakyatnya. Insya Allah semoga tentunya dengan momentum Hari Ibu pada hari ini, kita berharap bahwa lahirlah pemimpin-pemimpin masa depan. Yang dulu kita kenal bahwa perempuan sebagai objek pembangunan. Tetapi sekarang sudah menjadi subjek pembangunan. Contohnya Ibu Wawali kita, luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah tentu bagaimana kita berorientasi kepada tanggung jawab sebagai pemimpin, ya. Bukan bagaimana prosesnya kita kemudian terpilih sebagai pemimpin, tetapi bagaimana ketika kita diberi kepercayaan, amanah, kita masih menunjukkan bahwa kita memang mampu untuk menjalankan amanah itu dengan baik. Saya kira ini untuk sementara ya. Wah, Ibu mengantarkan bahwa perempuan Ratu Balkis sebagai sebuah contoh yang bisa menjadi inspirasi juga untuk kita wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Saya beralih ke Ibu. Ibu yang satu ini kayaknya yang menguasai panggung hari ini deh. Sudah berpuisi, sudah bikin menangis, terus bernyanyi lagi. Sangat energik dan kita sangat bangga hadir seorang sosok perempuan hebat dan energik seperti Ibu. Dan juga beliau ini juga pasti seorang ibu. Bu, bagaimana kita bisa bagi waktu tak antara anak-anak tak? Juga dengan permasalahan Kota Makassar ini. Saya tahu ini bukan tugas yang berat, tapi saya lihat Ibu happy-happy aja menjalani. Mungkin bisa dibagi tipsnya untuk kita semua ini, Bu. Itulah hebatnya seorang perempuan ya, multi talenta ya. Di saat yang bersamaan, sayangnya hari ini nggak ada bapak-bapak yang mendengarkan ya deritanya ibu-ibu. Di saat yang bersamaan, ibu-ibu bisa menggoreng di dapur sambil mesin cuci dinyalain, sambil menyapu juga kembali lagi balik gorengannya, goreng ikan, sambil menanak nasi.
sambil memikirkan bisa tong angkat telepon. Ya. Nah, itulah yang diharapkan hari ini dengan pemberdayaan perempuan, dengan kita berharap perempuan cerdas di era digital saat sekarang ini, tapi tetap mengedepankan ketahanan keluarga. Karena apa? Saat sekarang ini kita banyak mendengarkan, bahkan di Kota Makassar Bu, banyak kasus, saya sampai miris mendengarnya, dan itu tentunya menjadi tugas pemerintah. Tapi dengan berbagai program pemerintah kota hari ini tentunya tidak akan sempurna tanpa kolaborasi, sinergi, dan keterlibatan semua pihak. Nah, tadi ditanya bagaimana membagi waktu ya, membagi waktu. Saya rasa di era digitalisasi saat sekarang ini kita sudah sangat dimudahkan dengan video call dimanapun kita berada, anytime. Anak saya sekolah di Jakarta, saya LDR dengan suami saya, tapi rasa-rasanya masih selalu dekat di hati, meskipun jauh di mata tapi dekat di video call. Anytime kita bisa video call, itulah fasilitas yang ada saat sekarang. Namun izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini juga menyampaikan bahwa betul kita merasa memfasilitasi anak-anak kita dengan gadget ya, untuk kemudahan, untuk bisa belajar, untuk bisa mengakses ya, dari kemudahan dari internet. Tapi lalu kemudian kita juga perlu memikirkan dampak negatif ya. Saat sekarang ini kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan di Kota Makassar kasus bayi dibuang di got, kasus hubungan seksual sedara, incest. Na'udzubillah min salik marabat. Mendengarnya aja kita sudah merinding ibu-ibu. Hari ini saya duduk bersama ibu yang sangat menginspirasi. Sedikit saya cerita, saya banyak belajar dari beliau meskipun saya jarang ketemu, tapi ibu adalah salah satu panutan saya. Saya dulu sama-sama di FKCA ya Bu ya, Forum Kajian Cinta Al-Quran. Lalu kemudian pada saat saya di DPR RI, tiap kali reses saya temui banyak ibu majelis taklim. Akhirnya saya bikinlah Bu gerakan Melek Al-Quran. Itu inisiasi dari ibu dari Forum Kajian Cinta Al-Quran. Insya Allah menjadi amal jariah sama ibu. Karena per hari ini terus mengalir di 3 kabupaten, di Sidrap, di Pinrang, dan di Endrekan gerakan Melek Al-Quran itu. Lanjut, kembali ke gadget ya. Perlu kita batasi anak-anak kita untuk gadget itu. Ibu-ibu, perlu saya sampaikan bahwa 2 tahun terakhir ini seharusnya di tengah pandemi, pada saat PSBB, kita semua banyak di rumah ya. Pada saat kita banyak di rumah, harusnya kita punya banyak waktu lebih untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Tapi yang terjadi, angka stunting pun meningkat. Kenapa bisa demikian? Padahal seharusnya kita punya banyak waktu untuk memperhatikan gizi anak-anak kita. Tapi kebanyakan yang ada, ibu sibuk dengan gadgetnya, dengan online shoppingnya, dengan bermedsos ria, bahkan tiktokan ria. Anak-anaknya pun dibekali gadget, sibuk dengan main game atau nonton film kartun tanpa ada muatan pendidikan di dalamnya. Bahkan anak-anak sekarang, anak SD tapi kok bisa tahu urusan orang dewasa. Inilah yang perlu menjadi catatan penting kita sebagai seorang ibu, sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita ya. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik, pendidikan agama, pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Hari ini saya ingin menyampaikan salah satu program pemerintah Kota Makassar, yaitu Jagai Anak Ta. Di program ini
kita harus memperhatikan hak-hak anak ya. Dua hal pokok yaitu hak pendidikan dan hak kesehatan. Kalau berbicara kesehatan ya kembali lagi tadi angka stunting itu ya. Nah ini menjadi tugas kita. Jangan anaknya disuguhi saja dengan makanan instan. Sudah berasumsi pemenuhan gizinya sudah cukup. Padahal itu tidak terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah begitu juga pendidikan. Ini adalah kesempatan kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Ibu. Hari ini kan kita memperingati Hari Ibu yang ke-94 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, dan dialog kita hari ini adalah perempuan dan kepemimpinan. Ibu berdua ini adalah salah satu yang terwakilkan dari kita-kita semua dari perempuan. Dan kita lihat tadi para Sri Kandi juga kita lihat sudah sangat banyak Sri Kandi di SKPD Kota Makassar, perempuan-perempuan hebat. Tapi Bu, ternyata keterwakilan kita perempuan ini di pemerintahan kita itu masih sangat kurang. Apakah menurut Ibu berdua ini kesempatan yang tidak diberikan ke kita, ataukah perempuan kita ini yang tidak berdaya? Mohon pencerahannya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sekarang ini kesempatan untuk perempuan berkiprah itu sangat luas, ya. Apalagi kebijakan pemerintah itu memberikan ruang yang seluas-luasnya, bahkan memberi kuota 30% kepada perempuan dalam berbagai hal. Sehingga tentunya diharapkan bahwa ini menjadi peluang yang sangat besar untuk kita menunjukkan bahwa perempuan bisa memimpin. Perempuan memiliki dasar kecerdasan sebetulnya untuk memimpin. Karena gen yang lahir dari ibu yang cerdas akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Jadi bukan gen bapak-bapak ya. Ya, ini merupakan sebuah keistimewaan bagi kita seorang perempuan, sehingga kita harus mengasah potensi kecerdasan kita itu dengan banyak membaca. Ya, gadget yang disampaikan tadi oleh Ibu Wawali, bahwa gadget itu merupakan sebuah kemajuan teknologi informasi, tetapi bagaimana kita menjadikan gadget itu untuk juga belajar mencari ilmu. Di gadget itu sudah banyak tersedia informasi, ilmu dan sebagainya. Tidak perlu kita kuliah misalnya kalau tidak punya waktu. Tetapi kita bisa mengasah potensi kecerdasan kita untuk menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang positif. Ya seperti itu. Sehingga yang pertama untuk menjadi seorang pemimpin itu perempuan harus cerdas. Cerdas dalam hal misalnya ketika dia memilih untuk hanya sebagai ibu rumah tangga, itu sebagai sebuah pilihan yang sangat mulia juga. Tetapi menjadi ibu rumah tangga harus memiliki kecerdasan juga, ya. Bagaimana mengatur manajemen dapur, bagaimana kemudian memahami perkembangan psikologi anak. Berarti dia harus belajar psikologi. Ada di gadget kan itu ada semuanya. Sehingga bagaimana menghadapi anak yang balita, bagaimana menghadapi anak yang remaja, pasca remaja, itu semuanya ada tahapan-tahapannya, dan harus seorang ibu atau seorang perempuan yang memiliki karir sebagai ibu rumah tangga itu harus memiliki kecerdasan untuk hal itu. Ya, jadi bukan berarti dikatakan, Bu apa kerja tak Bu? Ibu rumah tangga ji, malu-malu menjawab. Padahal itu sebuah pilihan juga, sebuah pilihan karir bahwa dia memilih karir sebagai ibu rumah tangga, dan dia harus cerdas dan bisa memanage rumah tangga. Biasa begini, wartawan mengatakan, Ibu bagaimana mengatur waktu, tak seperti tadi yang Ibu Wawali ya. Ibu sudah menjadi rektor, sebagai istri pejabat kemarin, kemudian memimpin beberapa organisasi. Gimana mengatur waktu dengan anak dan suami dan segala-galanya. Saya katakan bahwa seperti yang disampaikan Ibu Wawali tadi, bahwa tergantung kemauan kita. Saya katakan boleh jadi mungkin saya ini yang begitu banyak amanah, boleh jadi mungkin tempat tidur saya lebih rapi daripada orang yang lebih banyak di rumah, ya. Boleh jadi, karena ya kita bisa mengatur waktu. Begitu bangun langsung merapikan tempat tidur, tidak mengharapkan orang lain. Rumah pun juga sebagai baiti jannati.
sebagai suami pulang nyaman, anak-anak juga nyaman di rumah. Ya, jadi seperti itu, sekecil apapun kita harus perhatikan. Ya, jangan kita mungkin menjadi pemimpin di masyarakat, di ranah publik, tetapi domestik kita kemudian berantakan. Saya kira tidak ada persoalan sekarang menjadi seorang pemimpin. Terbuka sangat luas bagi kita perempuan. Cuman, ya bagaimana kita kemudian menunjukkan bahwa kita memang mampu, dan ketika diberi amanah, kita menunjukkan bahwa memang kita pantas untuk diberi amanah. Seperti itu. Ya. Kalau Bu Fatma sendiri melihat bagaimana peluang perempuan? Ya, sekarang di Kota Makassar ini 5 tahun terakhir itu meningkat pesat. Itu artinya memang untuk akses perempuan-perempuan bisa berdaya ya. Dan tadi telah disampaikan sama Ibu berbagai profesi dan juga keterwakilan perempuan di pemilu 2014 kemarin. Bu, sebagai closing statement di pertemuan dan dialog kita pada siang ini, Ibu kami minta tips-tipsnya untuk para perempuan. Apa yang harus dilakukan untuk memberdayakan diri kita? Minta bocoran Bu, supaya bisa kita juga seperti Ibu Majda, bisa kita seperti Bu Fatma. Ya, tips ya. Di sini hadir begitu banyak perempuan-perempuan hebat ya. Hari ini sebagai Hari Ibu, hari kita semuanya. Cuman sayang tidak hadir bapak-bapaknya ya, harusnya dihadirkan. Mungkin karena Hari Ibu, jadi mereka minder datang Bu. Ya, saya kira tips bagi kita seorang perempuan yang memiliki banyak tugas ya. Tugas sebagai istri pendamping suami, sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan juga sebagai masyarakat yang memilih untuk berkiprah di masyarakat ya. Tentu yang pertama kita harus bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik. Karena semuanya adalah tanggung jawab kita. Ketika coba kita rasakan sendiri para ibu-ibu hebat yang ada di sini. Ketika kita kemudian sudah bekerja di luar ya. Kemudian kita pulang ke rumah ya. Apa kita lakukan? Kita tidak istirahat kan? Kita pulang masih menengok. Kira-kira persiapan kita di dapur untuk besok itu masih ada tidak? Ya. Kemudian bagaimana ruang tamu kita berantakan dan sebagainya. Saya kalau pulang ke rumah masih banyak piring berserakan, saya sendiri pergi cuci. Ya. Ya. Kita tidak enak, tidak tenang kita istirahat di rumah ketika masih belum beres. Tetapi kalau bapak-bapak pulang dari kerja, pulang ke rumah capek langsung istirahat. Tapi kita tidak. Oleh karena itu perempuan memang alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung beban seperti ini. Dan itu merupakan sebuah kekuatan bagi perempuan dan ini harus dimanfaatkan dengan hal yang positif. Kemudian tentu kita berharap bahwa tentu baik pemerintah maupun mohon maaf di agama itu mengatur ya bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menuntut ilmu, untuk juga berkiprah kepada masyarakat dan dicontohkan oleh zaman Nabi dahulu, zaman dahulu bahwa ada contoh yang saya sampaikan tadi bahwa Ratu Balkis itu menjadi seorang pemimpin yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Pemimpin yang berhasil. Ketika negeri Sabah berhasil dipimpin oleh seorang perempuan dan negeri yang lain yang terpecah tadi dipimpin oleh seorang laki-laki kemudian itu tidak berhasil. Ya, ini menjadi sebuah inspirasi bahwa perempuan mampu. Perempuan dimiliki diwarisi otak yang sehingga yang oleh Ibu Wali tadi mengatakan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan 2-3 pekerjaan sekaligus. Karena memang kita antara otak kanan dan otak kiri itu tidak ada jelas pemisahan. Ya. Laki-laki sifatnya fokus, tetapi kita bisa melakukan beberapa pekerjaan dan juga bisa berhasil, alhamdulillah. Itu sebuah
kekuatan yang harus disadari oleh seorang perempuan bahwa kita mampu berbuat jika ini kita lakukan untuk masyarakat, insya Allah akan bisa berhasil. Oleh karena itu sekarang perempuan bukan lagi sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan di berbagai bidang, baik di pendidikan, di pemerintahan, di politik, kemudian di legislatif juga seperti itu, di yudikatif juga seperti itu, dan juga sebagai seorang pengusaha yang sukses itu alhamdulillah. Namun tentunya satu hal yang perlu kita juga sadari bahwa keluarga adalah yang utama. Karena dari ibulah, dari perempuanlah lahir generasi-generasi yang kuat, ya. Jangan sampai kita kemudian dikatakan hebat memang, tapi kok anaknya tidak berhasil, anaknya kemudian narkoba, anaknya kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya sebagai seorang generasi yang tentunya harus kita persiapkan. Sehingga ada hal yang perlu saya tekankan bahwa yang pertama adalah jadilah ibu yang cerdas, ya, karena kita punya kesempatan untuk belajar di mana saja, baik formal maupun informal. Karena di gadget sudah kita bisa belajar. Yang kedua, atur waktu dengan baik. Ya. Ketiga, kita sebagai al-ummu madrasatul ula. Ibu yang pertama dan utama mendidik anak-anaknya. Karena kita melahirkan generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Hari ini kita menjadi penentu masa depan bangsa. Karena 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Di mana 80% penduduk Indonesia generasi muda. Ya, dan ini tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah untuk mempersiapkan generasi ke depan. Jadi ada 3 tipsnya. Pertama, harus belajar cerdas. Cerdas bukan berarti harus berilmu tinggi, bukan berarti harus jadi profesor, tidak, tetapi memiliki ilmu untuk melakonkan apapun yang menjadi pilihannya. Yang kedua, atur waktu dengan baik. Yang ketiga, lahirkanlah generasi, didiklah anak, karena kita sebagai ibu pertama dan utama dalam mendidik generasi kita. Terima kasih Ibu tipsnya. Dan Ibu Fatma mau menambahkan tips untuk kita semua? Iya, saya menambahkan dari Ibu Dr. Andi Majidah tips menjadi perempuan cerdas Indonesia maju, ya. Kalau tadi bagaimana menjadi perempuan cerdas, dimulai dari membangun skop terkecil keluarga kita dengan kita pintar-pintar membagi waktu, karena memang manajemen waktu yang paling utama, ya. Lalu kemudian belajar, ya. Ini yang belajar betul, tips dari saya di setiap kesempatan, yaitu bahwa tidak ada orang yang sempurna, kesempurnaan itu milik Allah. Di saat saya pribadi, ini cerita pribadi saya, terjun di dunia politik, itu adalah satu pilihan. Dengan segala kekurangan saya, tapi lalu kemudian kekurangan itu saya jadikan challenge untuk saya belajar. Jadi kepada ibu-ibu yang ada pada kesempatan hari ini, jangan malu belajar. Jangan berhenti belajar, belajar dan belajar, ya. Karena tantangan juga di depan makin kompleks, khususnya untuk perempuan. Di masa pandemi yang paling rentan atas pandemi ini adalah perempuan, ya. Jadi challenge, jadikan kekurangan kita untuk challenge untuk kita terus belajar. Lalu kemudian bagi saya perempuan cerdas tidak harus mesti cantik, ya, tapi inner beauty yang harus ditampakkan, ya. Sebagai pendamping suami, tentunya kita harus memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, termasuk kepada suami kita. Tapi hari ini izinkan saya sedikit bercerita. Ibu, dodong mi ibu. Warkop di Kota Makassar semakin hari semakin menjamur. Tentunya dalam rangka pemulihan ekonomi, dan ini adalah tentunya kemajuan, ya, yang terjadi. Tapi Bu, kemana Ki? Kenapa itu kebanyakan suami bangun tidur melek matanya pergi duduk di warkop?
Bikinkan kopi terbaik untuk suamita agar kopi yang kita siapkan di rumah harus lebih baik dibanding kopi yang ada di warkop. Ya. Terus untuk ibu-ibu ya. Ibu yang sukses itu bukan perempuan yang sukses berkarir, tapi tentunya sukses menjaga keluarganya ya. Nah, ibu, ada yang suka moro-moro di sini sama koro-koroan? Bu, berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, perbendaharaan kata perempuan 20.000, sementara laki-laki hanya 7.000. Bayangkan Maki, bagaimana tidak? Pulang suamita banyak beban kerjanya, apalagi yang bekerja di pemerintah Kota Makassar. Program pemerintah Kota Makassar di tahun 2023 ini luar biasa banyaknya. Lorong wisata saja mau dikerjakan 1.000. Lalu kemudian program jagai anak, program perkuatan keimanan umat dan lain-lain program lainnya ya. Ini ketawa-ketawa miseng Sri Kandi ya. Yang ada di sini. Bagaimana dengan beban kerja suamita, baru pulang kantor kita sudah moro-moro koro-koroan. Jadi menjadi istri, menjadi ibu dalam rumah tangga kita itu kita harus cermat melihat momennya kapan kita harus bisa chit-chat yang terbaik dengan suami kita. Jadi buang sedikit itu koro-koroan tak ya. Yang ketiga dari saya, kalau kasih ibu sepanjang masa meskipun tak terbalaskan, yang saya tanamkan, yang saya dapat dari ibu saya, dimanapun kita berada, selalu berbuat baik ya, dan luruskan niat yang akan kita lakukan. Innamal a'malu binniyat ya, semua tergantung dari niatnya. Meskipun saya harus menjadi pelangi bagi orang yang buta warna, tapi saya tetap berbuat baik. Insya Allah kalau tidak bisa terbalaskan dari orang yang saya berbuat baik, insya Allah akan datang dari pintu manapun itu balasannya. Dan yang terakhir, sebagai seorang perempuan yang tantangannya luar biasa, tadi saya baca puisi karena saya banyak merasakan Bu, itu banyak pengalaman pribadi saya ya. Perempuan itu harus banyak bersabar dan bersyukur. Itu kata kuncinya hidup bahagia dan sukses menjadi perempuan cerdas. Terima kasih. Masya Allah. Tipsnya sangat keren. Tapi kayaknya sangat berat juga kalau kita harus menjadi perempuan sabar Bu. Maksudnya ke diri saya Bu. Moro-moronya itu sulit Bu. Karena saya pikir itu salah satu kepintaran juga perempuan untuk mengatur kata. Baiklah hadirin hadirat sekalian, yang dapat kita simpulkan bahwa intinya perempuan harus mengupgrade diri. Perempuan harus cerdas karena dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya dan juga menjadi tempat yang harus tempat yang nyaman untuk keluarganya. Perempuan menjadi rumah kembali untuk keluarga. Jadi intinya menjangkit moro-moro. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini, moro-moronya kita simpan saja di ruangan ini dan kita menjadi perempuan yang sabar. Tapi kalau kita tiba-tiba jadi perempuan sabar, jangan sampai heran juga orang Bu. Karena kita jadi tiba-tiba sabar. Itu mungkin dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat hebat. Terima kasih kepada hadirin hadirat semua. Selamat Hari Ibu. Dan selamat untuk perempuan-perempuan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Ibu. Bisakah kita selfie dulu Bu?